Sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 24 Februari 2025. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Iman yang mendalam. Sahabat Rema yang terkasih, tentu setiap hari kita semua berdoa dalam berbagai macam keperluan-keperluan kita. Entah itu yang sifatnya memohon, bersyukur, bahkan kadang-kadang mengeluh dalam doa itu. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana doa syukur, doa persembahan, doa permohonan, atau bahkan keluhan yang kita alami dalam berbagai macam situasi dan keadaan yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Sahabat Rema yang terkasih, doa menjadi penting bagi kita sebagai orang Katolik, karena doa adalah dasar atau landasan iman. Tanpa berdoa, maka iman kita tidak berkembang. Bahkan juga tanpa berdoa, kita tidak mempunyai iman. Justru sebaliknya, karena doalah kita beriman. Maka yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apa itu doa. Doa adalah relasi kita dengan Allah. Relasi yang sangat mendalam, relasi yang sangat intim, dan relasi yang sangat terbuka. Memang ada perbedaan antara relasi kita dengan Allah dengan sesama kita manusia. Kalau relasi kita dengan manusia, kita berhadapan langsung, penuh dengan afeksi, sehingga kita bisa mengungkapkan seluruh pengalaman, perasaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan relasi dengan Allah. Allah yang tidak kelihatan. Seakan-akan kita berrelasi satu arah. Kita hanya memohon, kita hanya mengeluh, kita hanya bersyukur. Dan seakan-akan tidak ada jawaban apa-apa, tidak ada timbal balik. Namun sesungguhnya kalau kita memahami lebih mendalam apa yang kita doakan itu, sesungguhnya Tuhan selalu memberikan jawaban. Dan jawaban itu tentu tidak secara verbal seperti kita berkata-kata, tetapi jawaban itu dituangkan di dalam peristiwa hidup kita. Maka kita mesti melihat dan kita mesti peka akan peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, sehingga kita sungguh merasakan relasi yang timbal balik antara kita dengan Allah. Doa yang mendalam biasanya kita alami ketika kita mengalami suatu persoalan di dalam hidup kita, entah itu sakit, persoalan rumah tangga, kenakalan anak-anak, ekonomi, relasi dengan orang lain, tetangga yang tidak baik, yang tidak harmonis. Maka doa kita semakin mendalam kepada Allah. Atau dengan kata lain, Allah menjadi tong sampah dalam tanda petik, menjadi tempat keluhan kita. Sahabat Rema yang terkasih, apakah itu salah? Saya merasa itu tidak salah. Karena dengan demikian, apa yang kita ungkapkan merupakan isi hati kita, perasaan dan situasi yang kita alami secara nyata. Kita ungkapkan apa adanya. Relasi yang jujur, relasi yang polos terhadap Allah. Maka relasi itu harus kita jaga. Jangan sampai terputus, jangan sampai hilang. Sampai pada saatnya doa kita itu semakin benar, semakin baik, semakin mendalam,
Karena kita merasakan Allah yang hadir, Allah yang selalu menyertai kita melalui doa-doa yang kita sampaikan, yang kita hunjukkan atau kita persembahkan. Entah itu dalam rasa syukur, kekecewaan yang kita alami, atau keluhan-keluhan berkaitan dengan hidup yang kita alami. Kita tuangkan dalam doa, kita sampaikan kepada Allah. Sahabat Rema yang terkasih, seperti Injil pada hari ini, seorang ibu memohon kesembuhan pada anaknya. Maka ibu itu berkata, "Jika engkau dapat, maka anakku akan sembuh." Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, maka diperlukan suatu kesabaran dan ketabahan dalam doa. Seperti ibu dalam Injil pada hari ini, dikatakan anaknya itu sejak kecil selalu mengalami gangguan roh-roh jahat, bahkan hampir-hampir menceburkan diri ke dalam api. Tetapi ibu itu dengan sabar berharap bahwa ada pertolongan yang akan didapatkan bagi anaknya. Maka pada saatnya ibu ini datang kepada Allah, kepada Yesus. Walaupun mungkin awalnya penuh dengan ragu-ragu, keraguan, maka sebuah pertanyaan dilontarkan, "Jika engkau dapat." Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita juga merasa ragu-ragu atas doa-doa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah. Sehingga kita berhenti berdoa, kita tidak lagi memohon, kita tidak lagi berelasi dengan Allah, semakin menjauh dari Allah. Tetapi berbeda dengan ibu tadi, sungguh pun dalam keraguan-raguan, ia yakin bahwa Allah akan datang menyembuhkannya. Allah akan memberikan pertolongan, dan benar saja Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat tadi sejak masa kecilnya. Demikian juga kita yakin dan percaya kita pun akan mengalami hal yang sama. Allah menjamah kita sehingga iman kita semakin mendalam. Peristiwa pengalaman perjumpaan Allah membuat kita semakin beriman, kita semakin bersatu dengan Kristus dan berbuah, buah kasih, buah pengharapan, dan sebagainya. Oleh karena itu kita bersyukur karenanya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, keluarga kudus mendoakan Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.